Hai, jumpa lagi di Update Story. Aku mau cerita yang kalau kalian seumuran sama aku, pasti kalian tahu dia siapa. Yuk kita lihat. Video? Welcome to Advance Auto Parts. I need one of those. Is there another way out? Come on. You kidding me? Did you know we have free installation? Yeah, I got it. Mac? Argyle? You still driving this thing? You're getting blood on the seats, Mac. Good God. Oh man, I just paid this off. Argyle, you alright? We're getting out of here, buddy. Just gotta change my battery. Night, pal. Argyle, get up. Yeah, baby. Happy trails. Get out of here. Keep this car moving. Hey, that's my line. Die Hard batteries, owned and sold by Advance and CarQuest Auto Parts. Ya benar, dia adalah Bruce Willis. Tapi sebenarnya umurnya dia tuh jauh di atas gue sih. Tapi kan waktu pas dia lagi tenar-tenarnya, ya gue masih ngikutin dia, masih nonton filmnya, dan dia tuh kayak aktor action yang pas zaman-zaman gue tuh masih remaja, lagi tenar dan dia lagi naik daun. Kalau kalian tuh masih nggak ngerti atau mungkin tahu-tahu gitu aja siapa sih Bruce Willis, coba deh kalian googling Bruce Willis. Di situ dia termasuk salah satu aktor laga yang paling laris di Hollywood tentunya. Gue baru-baru ini nonton film dia judulnya Bridge. Dan ya nggak sesuai ekspektasi gue, ya itu film agak kecewa sih. Karena kenapa ya aktor yang setenar dia, yang punya nama besar, kok mau main film seperti itu. Dan yang membuat gue mau kepo, mau bahas di konten gue, di video gue kali ini tentang dia adalah karena di salah satu scene-nya ada tuh dia kayak memakai hearing aid gitu. Itu tuh membuat gue jadi penasaran. Sebenarnya sih bukan big deal ya kalau orang memakai hearing aid, cuma ya entahlah, kayak yuk kita kepoin tentang Bruce Willis. Bukan cuma karena wajahnya yang mirip seorang jenderal bintang 5 yang bernama Douglas MacArthur yang meninggal setahun sebelum si Bruce Willis ini lahir. Jadi katanya sih si Bruce Willis ini adalah titisannya si MacArthur ini sih. Tetapi ada hal lain tentang Bruce Willis yang gue rasa memang harus kita bahas di sini. Mau ngopi dulu ya. Sambil simak, sambil ngopi, kita tunggu dulu. Fakta tentang Bruce Willis. Lahir 19 Maret 1955 di Idar-Oberstein, Jerman, dengan ibu yang totok Jerman. Tepatnya sih di Jerman Barat ya, karena waktu dulu kan Jerman kebagi dua tuh, Jerman Barat dan Jerman Timur. Sedangkan bapaknya orang Amerika totok gitu ya, yang datang ke Jerman pada waktu itu dia sedang lagi menjadi serdadu. Setelah si Bruce lahir 2 tahun kemudian mereka pindah ke Amerika. Ibunya kerja di bank sedangkan bapaknya menjadi buruh-buruh pabrik gitu.
Bruce kecil ini punya masalah, yaitu sering gagap kalau dia ngomong. Dia tuh sampai diterapi supaya menghilangkan gagapnya ini. Sampai-sampai dia dibully sama teman-temannya, sampai dipanggil buk-buk. Dan waktu SMA dia ikut kelas drama. Nah, di situ dia bisa menghilangkan sedikit demi sedikit gagapnya ini sampai akhirnya hilang blas sama sekali. Dan bahkan dia terpilih menjadi ketua OSIS. Lulus SMA tahun 1973, si Bruce kerja menjadi satpam di pembangkit listrik Salem Nuclear Power Plant. Dan dia pindah ke New Jersey untuk menjadi buruh di DuPont Chambers Works di Deepwater. Lalu selanjutnya si Bruce pindah ke New York City untuk kemudian dia kerja sebagai bartender di salah satu cafe di situ. Kebetulan dia ketemu orang yang memang lagi cari-cari figuran jadi bartender. Nih ceritanya dia nawarin Bruce untuk ikutan casting di satu peran kecil di film yang mau dibuat. Dan si Bruce pun diterima. Sampai akhirnya Bruce ditawari untuk main film sitcom yang bernama Moonlight sekitar tahun 1985 sampai 1989. Dan kemudian dia naik daun deh untuk menjadi John McClane di Die Hard. Siapa tuh yang belum pernah nonton Die Hard? Kayaknya kamu harus wajib banget nonton film ini. Keren soalnya, menurut versi aku sih. Nah, di film Die Hard ini nih, kalau kamu lihat ada salah satu adegan yang namanya table scene. Nah, si Bruce ini lagi adegannya yang lagi di bawah meja, terus dia lagi menembaki penjahat yang ada di atas meja. Terus disinilah dia ternyata kehilangan 2/3 pendengarannya. Ternyata ini ya penyebab kenapa dia memakai hearing aid yang seperti yang aku lihat di film Bridge itu tadi. Dan si Bruce punya suara emas juga. Dia sempat ngeluarin 2 album tahun 1987 dan tahun 1989 di bawah label Motown sebelum akhirnya dia kembali berakting. Dia tuh sempat bareng nyanyi sama The Temptation ya. Gue suka banget tuh sama The Temptation dulu. Kayaknya kalau ingat Bruce Willis pasti langsung ingat mantan istrinya yang bernama Demi Moore. Nah, ceritanya mereka nih ketemu waktu si Demi Moore lagi pacaran sama Emilio Estevez. Waktu itu ada pemutaran premier filmnya si Emilio Estevez yang berjudul Stake Out. Itu tahun 1985. Si Bruce begitu ngeliat Demi, nih ceritanya langsung kebit-kebit. Di pesta setelah premier film ini, Bruce minta nomor teleponnya Demi dan ditulis di tangannya si Bruce. Terus waktu Demi nyetir pulang ke rumahnya, taunya Bruce sama temannya ngikutin Demi dengan limousine mereka. Nah, terus mereka keluar dari sunroofnya dan teriak-teriak manggil Demi. Komentar si Demi tentang hal ini, kayaknya semesta tuh bilang kalau gue harus ngeliatin Bruce. Akhirnya mereka married deh 2 tahun kemudian dengan dinikahkan oleh si Little Richard. Little Richard ini adalah penyanyi yang lagi tenar pada waktu itu. Mereka termasuk pasangan artis yang mampu bertahan menikah selama 10 tahun. Dan pada tahun berikutnya, yaitu 11 tahun pernikahan, mereka cerai. Tapi meski begitu, mereka tetap kompak. Buktinya sewaktu si Demi married sama si Aston dan akhirnya mereka cerai, yang menemani Demi ya si Bruce. Bahkan mereka sempat sama-sama di karantina sewaktu pandemi coronavirus ini loh, bareng-bareng begitu. Padahal sebenarnya nih, tahun 2009 si Bruce sudah married lagi sama seorang perempuan cantik yang bernama Emma dan punya 2 anak. Si Bruce ternyata pernah naksir kecil-kecilan sama si Halle Berry sewaktu dua-duanya main film Perfect Stranger.
Bruce menciptakan karakter seorang anak yang jadi spy alias mata-mata gitu, yang namanya adalah Bruno the Kid. Dan Bruno ini dibuat film versi kartunnya dengan Bruce yang menjadi pengisi suaranya. Bruce Willis berbisnis dan dia punya production house yang bernama Cheyenne Enterprise pada tahun 2000, tetapi dia tinggalin. Selain itu dia punya bisnis kecil-kecilan, dia punya bar yang bernama The Mint Bar di Idaho dan juga The Liberty Theater. Bersama dengan Arnold Schwarzenegger dan Sylvester Stallone, mereka mendirikan The Planet Hollywood. Waktu dia main film The Whole Nine Yards bersama dengan Matthew Perry, dia nih taruhan nih sama Matthew kalau filmnya tidak akan menjadi box office. Tapi ternyata si Bruce kalah taruhannya. Dan akhirnya dia main film bersama Matthew di Friends. Waktu itu si Matthew jadi Chandler nih di Friends. Juga si Bruce Willis tidak dibayar alias gratis waktu dia jadi bintang tamu di Friends. Ya gitu aja 10 fakta tentang Bruce Willis. Sampai kita ketemu lagi ya di sesi berikutnya, karena aku mau membahas tentang prediksi 2021 menurut para ahli. Apa yang terjadi karena surprisingly, tapi itu besok aja lah, besok. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe.